Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kali ini Dapur Ganis akan berbagi resep dan cara membuat martabak manis atau yang kita kenal dengan terang bulan dengan menggunakan teflon. Bisa menggunakan semua jenis teflon. Keistimewaan resep dan cara yang akan kami sajikan ini akan menghasilkan martabak manis yang lembut, bersarang dengan cara yang instan tanpa mengistirahatkan adonan. Dengan menambahkan satu bahan rahasia, hasil akhir dari martabak manis ini tidak meninggalkan aroma atau rasa soda kue. Untuk menghemat biaya, bahan olesannya menggunakan margarin yang akan kita kocok lembut agar mudah lumer ketika dioleskan di atas permukaan martabak yang masih panas. Selanjutnya, siapkan 300 ml air dan 60 ml air. Dalam wadah yang agak besar, tuang 300 ml air. Kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian aduk menggunakan whisk hingga gula dan susu bubuk larut dengan sempurna. Setelah gula larut, masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang atau terigu serbaguna. Masukkan juga 50 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian aduk hingga tepung dan bahan cair tercampur sempurna. Selanjutnya, kocok dengan gerakan mendorong dari arah depan ke belakang selama 10 menit hingga adonan licin. Setelah dikocok selama 10 menit, adonan akan nampak seperti ini. Kemudian masukkan 2 kuning telur dan lanjutkan mengoncok kembali selama 1 menit. Selanjutnya adonan ini akan dibagi 2. Untuk memastikan volumenya sama, sebaiknya ditimbang. Untuk menghasilkan sarang martabak yang bagus, diameter lingkar mata api kompor harus disesuaikan dengan diameter alas wajan. Tutup wajan, kemudian hidupkan kompor dengan api yang paling kecil. Kembali ke adonan, masukkan 4 tetes pewarna kuning ke dalam adonan, kemudian aduk hingga rata. Tambahkan 1/4 sendok teh baking powder, kemudian tambahkan air sebanyak 30 ml. Aduk hingga rata. Ambil mangkok kecil, masukkan 1/4 sendok teh soda kue, kemudian tambahkan setengah sendok teh cuka. Kemudian masukkan larutan soda kue dan cuka ke dalam adonan.
Aduk hingga rata. Setelah kuning telur, baking powder, dan soda kue sudah dimasukkan, maka adonan ini harus segera dimasukkan ke dalam wajan teflon yang telah dipanaskan. Ketika diperciki air terdengar suara mendesis, masukkan adonan. Dengan bantuan sendok sayur yang kecil, buatlah pinggiran martabak. Setelah bermunculan gelembung-gelembung kecil di bagian pinggir, sedikit besarkan api. Setelah api dibesarkan, akan bermunculan gelembung-gelembung. Setelah gelembung-gelembung bermunculan secara merata, taburkan 2-3 sendok makan gula pasir untuk memecah gelembung-gelembung tersebut. Setelah itu, tutup wajan dan kecilkan api sekecil-kecilnya hingga permukaan martabak kering. Setelah permukaan martabak kering, segera angkat. Olesi dengan margarin yang telah dikocok agak banyak, kira-kira 3 sendok makan, supaya permukaan martabak mengkilat dan rasanya gurih. Setelah diolesi margarin, beri topping sesuai selera. Terakhir, beri susu kental manis. Selanjutnya kita proses martabak yang hitam. Masukkan 3/4 sendok teh karkol atau bubuk arang. Aduk rata. Kemudian proses selanjutnya sama dengan sebelumnya, yaitu masukkan 1/4 sendok teh baking powder, tambahkan 30 ml air, aduk hingga rata. Kemudian ambil mangkok kecil, masukkan 1/4 sendok teh soda kue, tambahkan setengah sendok teh cuka dapur, kemudian masukkan larutan soda dan cuka ke dalam adonan. Setelah itu aduk rata. Ketika diperciki air terdengar suara mendesis, masukkan adonan. Dengan bantuan sendok sayur yang kecil, buatlah pinggiran martabak. Setelah bermunculan gelembung-gelembung kecil di bagian pinggir, sedikit besarkan api. Setelah api dibesarkan, akan bermunculan gelembung-gelembung. Setelah gelembung-gelembung bermunculan secara merata, taburkan 2-3 sendok makan gula pasir untuk memecah gelembung-gelembung tersebut. Setelah itu, tutup wajan dan kecilkan api sekecil-kecilnya. Setelah permukaan martabak kering, segera angkat. Olesi dengan margarin yang telah dikocok agak banyak, kira-kira 3 sendok makan, supaya permukaan martabak mengkilat dan rasanya gurih.
Inilah hasil akhir dari tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.